Selamat datang teman-teman semua di acara Welcoming Program KJRI Hong Kong. Seperti namanya, jadi acara ini kita yang pertama ingin menyambut teman-teman semua, teman-teman pekerja migran Indonesia yang telah tiba di Hong Kong dan akan segera memulai bekerja di Hong Kong. Dan yang kedua juga dalam acara ini kita dari KJRI Hong Kong ingin memberikan informasi, berbagi hal-hal penting yang teman-teman harus ketahui, hal-hal mendasar yang tentunya nanti diharapkan bisa menjadi pegangan, bisa menjadi bekal teman-teman untuk bekerja dengan baik dan lancar di Hong Kong. Kita juga ingin supaya teman-teman tahu bahwa kita di Hong Kong ini tidak sendiri. Ada kami KJRI, ada juga berbagai pihak di Hong Kong ini yang siap untuk mensupport teman-teman, memberikan dukungan teman-teman dalam berbagai hal. Ada dari lembaga swadaya masyarakat di sini, banyak institusi ataupun lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan pekerja migran Indonesia di Hong Kong ini. Dan juga tentunya ada kami, KJRI Hong Kong, yang akan memberikan layanan baik kekonsuleran, keimigrasian, ataupun terkait bea cukai, dan lain sebagainya yang teman-teman perlu ketahui bersama-sama. Nah, ada juga berbagai organisasi masyarakat Indonesia di Hong Kong ini yang menawarkan berbagai kegiatan pelatihan yang juga teman-teman bisa ikuti. Nanti ketika di hari libur, teman-teman ada waktu luang, silakan untuk bisa mengikuti berbagai kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh ormas-ormas ini ataupun juga oleh KJRI Hong Kong. Nah, kita pertama juga ingin mengundang teman-teman semua untuk follow media sosial KJRI Hong Kong ya. Yang pertama kita sebenarnya ada di semua platform, Facebook, Instagram, YouTube. Silakan teman-teman follow media sosial KJRI Hong Kong. Kita di Facebook ada namanya KJRI Hong Kong, bisa langsung di search saja, ataupun di Twitter dan Instagram Indonesia in Hong Kong namanya, atau YouTube KJRI HK Tube. Nah, di Facebook kita sering sekali infokan ke teman-teman berbagi informasi mengenai ketentuan-ketentuan, kebijakan, ataupun peraturan-peraturan terkini yang teman-teman perlu ketahui. Yang paling update itu kita biasa informasikan melalui Facebook dan Instagram. Jadi untuk ketentuan terkini, terbaru yang berlaku baik di Hong Kong maupun terkait misalkan kepulangan ke Indonesia. Karena sekarang peraturan kan semakin dinamis ya, cepat sekali berubahnya. Jadi harapannya teman-teman langsung bisa follow untuk tahu ketentuan terkini yang berlaku seperti apa. Nah, di Welcoming Program pada hari ini akan hadir 2 orang narasumber yang akan berbagi informasi kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah Bapak Buhari Sirait, Konsul Bea Cukai dari KJRI Hong Kong. Selamat pagi Pak Buhari. Selamat pagi Bu Ayu, selamat pagi teman-teman semua. Baik, Pak Buhari akan membagikan informasi ke teman-teman terkait hal-hal terkait bea cukai, pengiriman ataupun arus barang dari Indonesia ke Hong Kong maupun terkait IMEI mungkin yang paling teman-teman perlu ketahui ya. Nah, selain Pak Buhari juga nanti akan bergabung perwakilan dari Christian Action. Namun nanti akan menyusul bergabung setelah Pak Buhari, nanti akan disampaikan informasi juga terkait hal-hal ketenaga kerjaan yang teman-teman perlu ketahui. Nah, tanpa berpanjang kata, saya berikan waktu terlebih dulu kepada Pak Buhari untuk dapat menyampaikan informasinya. Dipersilakan, Pak. Terima kasih Bu Ayu. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat datang di Hong Kong. Semoga betah di Hong Kong dengan suasana saat ini. Saya kira udaranya cukup bagus ya. Nggak panas seperti di Indonesia.
walaupun mungkin ke beberapa bulan ke depan akan sama ke Indonesia panasnya. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri, nama saya Bu Haris Sirait, saya konsul bea cukai di KJRI Hong Kong. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan bea dan cukai di Hong Kong. Saya akan memulainya dengan ada slide saya di sini. Ya, nanti mohon teman-teman bisa diingat-ingat karena kan ada nanti pertanyaan. Kan ada hadiah nanti yang saya dari konsulat buat teman-teman semua yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan. Ya, rekan sekalian, seperti saya sampaikan tadi, saya adalah dari Bea Cukai dan saat ini kami akan mencoba menjelaskan bagaimana peraturan-peraturan Bea Cukai baik di Hong Kong maupun di Indonesia. Hal ini perlu untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak mengenakan begitulah di Hong Kong ini, menghindarkan kita dari tindakan-tindakan yang mungkin bisa jadi pidana, mungkin bisa jadi denda, dan bisa jadi Anda akan tidak mengalami ketika ada di Hong Kong. Ya, teman-teman semua, ketika datang ke Indonesia pasti kenal sama yang ini. Ada dua foto di sini. Ada Bea Cukai Indonesia, ada Bea Cukai Hong Kong. Ketika dari Indonesia juga sudah pasti ketemu dengan namanya Bea Cukai Indonesia. Dan ketika sampai di Hong Kong, beberapa hari yang lalu juga telah ketemu dengan Bea Cukai Hong Kong. Jadi skema yang akan saya sampaikan di sini ada 4 hal yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semua. Yang pertama terkait dengan barang penumpang. Ya, penumpang ya artinya seperti Anda lah ya. Ketika datang ke Indonesia dengan menggunakan pesawat, Anda disebut sebagai penumpang. Apa yang Anda bawa merupakan barang penumpang. Kemudian nanti barang kiriman. Ya, ketika juga Anda mengirim barang-barang ke Indonesia, itu sudah hal yang lazim saya lihat. Banyak teman-teman pekerja migran mengirimkan barang ke Indonesia. Bagaimana caranya agar barangnya tidak terhalang atau malah jangan sampai bayarnya mahal seperti itu. Yang berikutnya terkait dengan barang pindahan. Ini nanti juga ini perlu buat teman-teman semua, ya khususnya yang mempunyai barang-barang berharga, biar nanti ketika pulang ke Indonesia, ketika selesai bekerja di Hong Kong, tidak perlu membayar bea sama pajak, itu perlu. Dan yang keempat ini, ya ini banyak kasus ya, kasus-kasus yang melibatkan pekerja migran di Indonesia, pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Yang tentunya jangan sampai ketika teman-teman berada di Hong Kong, jangan sampai ada kasus. Ya, ketika masuk Hong Kong kemarin-kemarin pasti ini sudah dilalui oleh teman-teman ya. Kalau di Hong Kong itu agak beda dengan Indonesia. Hong Kong itu bebas, lebih bebas. Tapi ada juga sedikit yang dikenakan ada bayar pajak atau yang dilarang atau yang diatur. Di sini bisa saya sampaikan yaitu peraturan bea cukai barang penumpang buat bea cukai Hong Kong. Barang-barang yang dibebaskan itu 1 liter alkohol, rokok 19 batang atau cerutu, 1 cerutu atau 25 gram cerutu, atau 25 gram tembakau. Ini yang kadang-kadang ya teman-teman dari Indonesia mungkin sering bawa juga ya, khususnya rokok seperti itu. Tentunya ada batasan oleh pemerintah Hong Kong seperti ini ya. Bila membawa barang dagangan, ya ada juga yang membawa dagangan sebenarnya yang udah berapa kali ya ke Hong Kong. Kalau membawa barang dagangan, bisnis atau komersial purpose, wajib menggunakan red channel. Karena di bandara itu kan ada 2 biasanya. Ada jalur merah, red channel, ada jalur hijau.
Kalau jalur hijau tidak perlu ada yang perlu kita laporkan. Kalau jalur merah, misalkan teman-teman membawa barang dagangan, ada teman-teman juga, yaitu perlu dilaporkan pada red channel memilih itu. Jadi seperti itu peraturan di Hong Kong. Ya, yang di Hong Kong seperti ini juga. Cuma ada ini sedikit barang-barang yang suruh bayar. Alkohol, rokok, bensin, dan metil alkohol. Cuma ini aja di Indonesia banyak. Ini juga buat hati-hati buat teman-teman ketika datang ke Hong Kong ada batasan uang yang harus dibawa. Jangan sampai kasus-kasus yang ada teman-teman PMI diminta bantuan bawain dong duit saya gitu. Ini juga jangan sampai ya. Jadi ada batasannya di sini. Kalau dia ada 120.000 Hongkong wajib disampaikan ke bea cukai. Ini di declare ke bea cukai. Ini Pak ada duit. Nah, kalau enggak nanti ketemu sama bea cukai tidak diberitahukan maka akan ada hukumannya. Bahkan di penjara seperti itu ya untuk duit. Ini mungkin buat teman-teman yang Indonesia nanti balik ke Indonesia ini perlu karena saya paham teman-teman ketika di Hong Kong biasanya ada yang pulang cuti 2 bulan setelah 1 tahun atau setelah 2 tahun cuti tentunya ketika balik ke Indonesia tolong dipahami ini ya biar jangan sampai ada permasalahan di bandara Indonesia. Jadi perlu saya sampaikan di sini barang-barang yang kita beli di luar negeri itu ada batasannya 500 US dollar ketika pulang biar jangan kena biaya masuk pajak. Kalau kena biaya masuk pajak, nah, cukup besar ini. Bisa jadi kena 35%. Seperti itu ya. Jadi hati-hati ketika pulang Indonesia, batasannya ada. Dan kalau melebihi atas selisihnya itu dikenakan bea dan pajak. Ini mungkin nanti teman-teman ketika pulang ke Indonesia wajib mengisi ini. Namanya Custom Declaration untuk bea cukai. Tolong diingat-ingat, saya sampaikan nanti ada kuisnya dan berhadiah. Berhadiah uang dari Bu Ayu. Seperti itu ya. Ini juga ketika pulang ke Indonesia. Kalau tadi Hong Kong lebih itu ya. Kalau ke Indonesia itu, Hong Kong itu tadi dikit ya. Kalau rokoknya yang bisa ya. Kalau ke Indonesia itu ada 200 batang, lebih banyak. Terus ada alkohol, sama lah. Beda-beda dikit. Ya. Kalau ke Indonesia. Tapi saya kira teman-teman nggak bakalan bawa-bawa beginian ya. Di Indonesia banyak. Ya, ini yang namanya barang kiriman. Nih, ini buat teman-teman semua. Nanti kalau mengirim barang ke Indonesia lewat pos ya, lewat udara, seperti inilah biaya nanti akan luar biasa nanti. Teman-teman akan bisa kena sekitar 35% dari harganya. Jadi menurut saya nanti kalau mengirim barang ke Indonesia, kalaupun harus mengirim, ya kirimlah lewat laut gitu. Lewat laut relatif lebih murah, hanya membayar ongkos kirimnya saja. Tapi kalau udara nanti Anda akan dikenakan tarif bea masuk dan pajak yang lumayan lah. Seharga mungkin sepertiga atau sepertiga atau sepertiga dari harga barang Anda itu akan dikenakan pajak. Kalau harganya pokoknya $100, artinya Anda akan membayar sekitar $33 pajaknya. Kan itu lumayan besar ya. Seperti itulah hitungannya. Jadi nanti saya rantai ya ketika teman-teman mau kirim. Biasa sih baju-baju, sepatu, pakaian buat teman-teman di Indonesia, mungkin saya menyarankan melalui laut gitu yang di sini kan ada banyak perusahaan-perusahaan jasa titipan yang bisa membantu teman-teman semua untuk mengirimkan barang ke Indonesia. Ini tadi saya bilang itu lumayan itu tarifnya bisa sepertiga ya. Ini juga nanti hati-hati juga enggak semua barang bisa dikirim ke Indonesia ya. Enggak semua barang bisa harus ada izinnya gitu. Jadi ini sekedar perhatian buat teman-teman, obat untuk keperluan sendiri, kosmetik kebutuhan sendiri. Karena ada juga teman-teman yang mengirim untuk jualan. Seperti itu banyak.
Terus telepon seluler maksimal 2 buah, pakaian, produk elektronik, hewan, senjata, produk mainan seperti itu. Jadi ini perlu juga diingat-ingat ya. Nanti seperti apa, jangan sampai salah ketika mengirim ke Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada bea cukai memberikan fasilitas barang pindahan. Barang pindahan adalah barang yang dimiliki dan digunakan selama bekerja di luar negeri. Saat dibawa pulang ke Indonesia setelah selesai kontrak kerja, setelah selesai ya, bukan karena cuti, maka atas barang tersebut bebas dari bea dan pajak. Terkadang ini kan teman-teman juga bawa beli perhiasan di Hong Kong dipakai gitu ya, seperti itu mungkin, atau beli handphone dipakai di Hong Kong. Ini tentunya nanti ketika pulang ke Indonesia tidak akan membayar. Untuk itu nanti teman-teman dapat menggunakan fasilitas barang pindahan. Ini namanya fasilitas barang pindahan. Jadi nanti ada persyaratannya, nanti melakukan permohonan melalui nih. Jadi nanti bisa di scan QR code-nya ini, atau bisa masuk ke link ini gitu. Bea Cukai, ini http bckjri.cgriak.com, seperti itu. Nanti jadi bisa melalui QR code ini atau melalui link ini. QR code ini banyak kami sebar, nanti mungkin di KJRI juga pada saat kita melakukan pertemuan dengan PMI juga kami sampaikan QR code ini. Jadi kalaupun nantinya ketika mungkin 2 tahun lagi mau pulang nanti ke Indonesia, sudah selesai bekerja di Hong Kong, nanti bisa menghubungi kami melalui, ada di sini ya, ada emailnya, ada teleponnya. Jadi kami akan membantu biar teman-teman ketika pulang mungkin membawa barang-barang dari Hong Kong agar itu tidak dikenakan biaya masuk sama dengan dan pajak. Bisa diajukan, bisa kami dihubungi di nomor telepon ini atau di email ini atau dengan QR code ini ataupun dengan link ini. Jadi Anda bisa menjangkau kami untuk mengurus barang pindahan dengan aplikasi ini. Seperti itu ya. Ya, teman-teman sekalian, ini ada beberapa kasus pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Dan saat ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KJRI, ada sekitar 117-120-an warga negara Indonesia yang berada di penjara di Hong Kong. Itu jadi ada sekitar 120 orang warga negara Indonesia yang berada di Hong Kong karena ada kasus-kasus pidana yang dilakukan pada saat di Hong Kong. Salah satunya contohnya seperti ini ya, mengambil parcel atau barang kiriman yang isinya narkotika. Ini juga hati-hati teman-teman ketika ada orang yang minta tolong dong, ambil parcel saya, ambil barang kiriman saya sibuk. Mungkin kita diajak makan, atau mungkin kita dikasih uang $500, seperti itu. Hati-hati, ini banyak kejadian, jadi minta tolong. Namanya kita juga orang Indonesia baik-baik ya, saling membantu orang. Hal-hal seperti ini dengan sukarela dikerjakan, padahal dampaknya itu kan pidana, bisa dipenjara. Yang kedua, ini ada menjadi kurir narkotika. Teman-teman kita pekerja migran menjadi kurir narkotika karena mungkin mengingat, wah duit saya kurang, dan selalu merasa kurang. Saya pengen dapat duit dengan cepat. Hal seperti ini juga banyak ditemukan. Ada beberapa ditemukan warga negara Indonesia di Hong Kong. Terkait tadi itu membawa barang, makanya tadi saya sampaikan bagaimana peraturan di Hong Kong. Jadi ada teman kita pada tahun 2000 datang ke Hong Kong, 2019 datang ke Hong Kong dengan membawa ini namanya kuda laut. Ini seafood sebenarnya ya. Karena memang di Hong Kong ini seafood ini dapat digunakan sebagai obat selain makanan ya.
Mungkin dia beberapa kali bisa lolos ya. Terakhir dia kena, dia membawa 25 kilo. Ini warga negara Indonesia nih. Membawa 25 kilo. Di penjara. Penjara sih nggak lama-lama ya, 6 bulan kemarin. Tapi 6 bulan di penjara lumayan lah ya. Seperti itu. Itu warga negara kita membawa barang yang sebenarnya dilarang di Hong Kong, tapi dia bawa mungkin dengan mendapatkan duit. Karena mungkin dijualnya di Hong Kong akan lebih mahal. Ya, yang berikutnya ini meminjamkan rekening bank untuk transaksi narkotika. Ini juga ada warga negara Indonesia juga di Hong Kong seperti ini. Ini juga karena kebaikan kita sebenarnya ya. Tolong dibilang, Mbak, tolong dong transfer ini. Ada saya butuh ini barang katanya. Nah, sebenarnya nggak tahu. Terus nanti saya bayar, yang dibayar memang sama orangnya. Ini rekening saya lagi ini. Rekening saya lagi di blok. Saya lagi nggak punya rekening kata orang-orang. Nah, oleh teman kita ini dengan baik hati dia ditransfer lah untuk membeli. Ternyata itu narkotika. Oleh polisi ya dipanggil, diperiksa seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini jangan sampai kita terkena ya. Yang berikutnya ini membuka rekening atas nama pekerja migran. Nah, ini memang harus sindikat ya. Jadi ya teman-teman, buka dong rekening ini, nanti setelah itu dikasih kita duit, setelah itu nanti ATM-nya dipegang oleh yang bersangkutan. Jadi ya si kita warga negara Indonesia tidak tahu lagi ATM-nya mau diapain sama dia. Ternyata bisa jadi digunakan untuk ke sindikat atau untuk menampung dirty money seperti itu. Ada data menurut tahun 2021 ada sekitar 24 PMI yang ditangkap gara-gara ATM-nya. Ini pekerja migran di Hong Kong. Ini ada Indonesia, ada Filipina, ya seperti itu. Makanya berhati-hati buat teman-teman yang seperti ini. Yang berikutnya telepon scam, penipuan dengan telepon. Ini ditipu oleh orang asing. Iya, ini juga terjadi beberapa kali dan ternyata bukan cuma di Hong Kong, di Indonesia juga sering mengalami seperti ini. Jadi ditelepon kayak gitu. Jadi dia merasa pacaran gitu. Teman saya, pacar saya bule, ada fotonya ganteng gitu. Ternyata itu diambil dari internet. Saya juga bisa sih ambil foto-foto ditampilin. Saya bilang saya orang itu gitu. Nah, ada teman kita ini kemarin seperti itu, ya dia mengatakan orang Inggris. Nah, ternyata itu orangnya ditangkap di Malaysia untuk menampung seperti itu. Dia bilang ya dibaik-baikin gitu, kamu pacar saya seperti itu. Untuk berikut ini saya kasih contoh ini. Ini benaran terjadi. Tapi benaran saya dikira itu pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Nah ini, lihat. Jadi teman-teman sekalian coba dilihat nomor ini. Plus 234-701-921. Ini bukan nomor Hong Kong. 234 ini mungkin dari Afrika kali ya. Jadi seperti ini, masuk ke handphone saya. Dia bilang, hello, gitu aja. Jadi teman-teman nanti pasti sering akan menemukan seperti ini. Hello, hi. Nah, dia bilang, nice to meet you. What's your name, please? Saya bilang, saya Cynthia. Nah, gitulah ya, pura-puranya. Who are you? Dia is Patrick. Where are you from? I am from Berlin, but I am a pilot, katanya gitu. Ini cerita-cerita orang lah, dia pilot. Pilot sempat-sempatnya kerja-kerja kayak gini, menghubungi orang. Due to my profession, I travel around countries, katanya, cerita lah, bagus lah. Thank dear, katanya. Kita beralih ke yang ini. Nah ini. Terus dia kasih fotonya dia ini. Ganteng sebenarnya kan. Pasti teman-teman pasti tertarik lah sama ini orang. Ganteng sih, muda, pilot lagi. Terus dia tanya. Habis itu saya puji, beri handsome, gitulah. Thanks. Can I see yours too? Gitu. I can, betul. Jadi saya kirim picture saya ambil lagi dari internet, teman-teman. Ada sih fotonya, tapi nggak enak kasih fotonya. Dia bilang cantik juga, katanya gitu. Seperti itu ya. Jadi hati-hati, teman-teman.
kalau ada orang baik-baik hati dengan seperti ini, coba lihat nomor teleponnya aja udah nggak jelas. Afrika. Kalau Hong Kong kan plus 852. Jadi ini kalau Indonesia plus 62. Kalau ini nggak jelas ini Afrikanya. Jadi ini banyak di Hong Kong. Dan tahu dia saya siapa misalnya. Saya pekerja migran, tahu dia. Nah, coba dilihat di sini lagi. Terus dia inilah. Katanya tadi sebelum-sebelumnya dibilang saya banyak duit segala macam. Tapi saya nggak bisa, dia bilang itu. Tapi akhir-akhirnya seperti ini. I travel out of my country yesterday, katanya. Terus, what's your problem? I have now low of data and I transcription now communication. Ini kelihatan ya, to me. Terus dia bilang, the iTunes card itu yang untuk itu hilang, kata dia. Terus dia minta, nih, can I help me? You can get the card from Hong Kong. Dia menyuruh ini sekarang. Menyuruh saya untuk membeli iTunes card. Seperti itu. Itu harganya $100. Satu card ya. Ya sekitar 1.400.000. Tapi mungkin ini miskin kali ya. Kalau cuma $100 mintanya. Ya seperti itu. Dia minta itu, yes honey, I promise you that. Can you be to help me? Can you buy bla 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 gitu. Terus ditanya, kamu di mana sekarang? Gitu. Ditanya. Berarti sebenarnya dia menggunakan ini, orangnya itu di Hong Kong sebenarnya. Pura-puranya aja dia. Oke, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi habis itu saya capek sih sebenarnya melawan paper ini, saya blok. Tapi itulah cerita-cerita telepon scam ini. Awalnya dibilang pilot, dia bilang kamu mau saya beliin apa? Saya bilang saya mau beli handphone apa? iPhone 13. Oh iya nanti saya kirim ketika saya balik dari Jerman. Seperti itu. Jadi dibaik-baikin, di kata-kata aja. Tapi ujung-ujungnya dia minta duit melalui iTunes ini gitulah. Ini baru seperti ini. Ada kasus kemarin PMI, dia bilang seperti ini, orang Inggris katanya, barangnya ketahan di bea cukai di Batam. Jadi dia udah diminta PMI ini, teman-teman kita ini 30 juta dibayar. Terus udah dibayar, tambah lagi katanya. Tambah 10 juta lagi. Terus oleh PMI ini nggak ada duitnya lagi. Telepon saya, kemarin itu barang saya ketahan di Batam. Siapa yang kirim? Ada pacar saya, orang Inggris. Terus, iya, kalau enggak nanti nggak keluar barang saya. Itu ada handphone, ada duit 20 juta dolar. Ada apa lagi ya? Itulah, dia bilang. Jadi, beli itu kan menahan, Pak. Kita tolong dong dibantu. Saya akan kirim 10 juta lagi. Mana? Itu nggak benar. Ternyata memang itu penipu. Karena di Batam itu nggak ada pesawat dari luar negeri ke Batam. Nggak ada. Nggak ada pesawat dari luar negeri ke Batam. Dan itu juga ada kasus-kasus sebelumnya itu ke Bali itu. Jadi sengaja seperti itu. Oh, barang saya ketahan di bea cukai. Udah dikasih 20 juta, tetap kurang. Tambahin lagi. Sampai kita habis, sampai kita nggak punya duit. Baru dia telepon entah ke polisi, telepon ke bea cukai, atau telepon kemana. Ketika dia tidak punya duit lagi, baru telepon. Ternyata dia duitnya udah amblas gitu. Jadi hal seperti ini hati-hati teman-teman semua, jangan sampai terkecoh ketika ada orang dengan gambarnya ganteng, ternyata penipu. Dan itu banyak beredar di mana-mana saat ini. Jadi untuk itu saya mengingatkan kembali jangan sampai kena seperti itu. Rekan-rekan sekalian, nah ini terakhir nih, ada saya kuis ini tadi itu. Ya, ada kuis. Tadi yang saya sampaikan kita ulang-ulang lagi di kuisnya. Dan nanti akan ada hadiahnya dari Bu Ayu, masing-masing $100 untuk 2 pemenang. Jadi nanti ada pertanyaan ini, langsung dikirim ke Bu Ayu. Bu Ayu akan menilai nanti siapa yang menang ya, seperti itu. Jadi lihat dulu artinya semua, teman-teman semua, 1, 2, 3. Nah ini, coba dijawab segera. Nanti grup A, B, C, itu aja.
A, B, C sampai 5 soal ini. A, Ya. B, C nanti dikirim ke Bu Ayu. Ya, ini jadi ada 5 pertanyaan, teman-teman. Silakan dijawab, tapi dicatat dulu ya, masing-masing ada 5, dipilih apa jawabannya. Misalkan 1 saya pilih A, misal bisa dicatat dulu. 2 saya pilih B. Nanti setelah 5-5-nya dijawab, sudah pegang jawabannya, silakan ditulis di chat langsung jawabannya. Nanti kita akan pilih siapa yang paling cepat dan benar semuanya. Kita akan pilih 2 pemenang dari chat. Silakan. Ini baru 3 pertanyaan pertama. Silakan dipilih jawabannya, dicatat dulu. 1, 2, 3, apa jawabannya. Nanti kemudian dilanjut 4 dan 5. Kalau sudah punya 5 jawabannya, misalkan semua 5 A, B, C, D, A, misalkan. Nah, itu nanti silakan ditulis di chat ya. Nanti jawaban yang paling cepat dan benar akan kita hubungi untuk mendapatkan hadiah seperti yang disampaikan Pak Buhari tadi. Ya, saya kira ini gampang ya. Ada 3 tadi saya sudah ngomongin. Ada fotonya lagi. Oke. Sudah. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Kita bisa bergeser. Ya. Ini juga tadi sudah saya sampaikan. Disimpan dulu semuanya, 5. Nanti dijawabnya sekalian 5 ya. Jangan satu-satu. Ya. Nanti hadiahnya dari Bu Ayu untuk beli apa ya? $100 ya. Jangan beli iTunes Cards buat dikasih orang yang tadi ya Pak ya. Jangan. $100 Hong Kong tapi ini ya, bukan $100 US Hong Kong karena kita di Hong Kong. Ya. Lumayan, Pak. Sudah ya, saya kira ya. Oke, tahu ya. 5. Oke. 5 sudah ya. Silakan. 5 dijawab tadi 5 pertanyaannya. Oke, contoh jawabannya sudah ada. Misalkan 1 apa? Oke, langsung jawabannya juga boleh. Ayo, silakan. Baru ada 2, 3. Oke, saya berikan waktu 2 menit. Setelah ini saya akan persilakan teman-teman jika ada pertanyaan untuk Pak Buhari, bisa langsung angkat tangan ataupun nanti di chat juga boleh. Pertanyaan terkait yang disampaikan oleh Pak Buhari tadi, misalkan terkait mengirim barang ataupun scam-scam penipuan nih, misalkan teman-teman pernah punya pengalaman mungkin. Kalau seperti ini sebaiknya seperti apa ya Pak? Tuh, boleh, silakan. Oke, sudah banyak yang masuk. Nah, jadi melihat jawabannya ini ada yang udah benar, ada banyak juga yang salah-salah masih ya. Oh, oke, sudah ada yang benar. Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman yang mau menyampaikan jawaban, juga silakan jika ada yang mau bertanya. Ini banyak yang angkat tangan mau bertanya dari Infinix Hot 10S. Mau bertanya atau kepencet? Silakan langsung. Atau Nizam, Galaxy A7 milik Nizam mau bertanya? Enggak ya, kepencet ya. Oke, saya turunkan. Mbak Ririn Dwi Lestari mau bertanya? Silakan di-unmute dulu. Masih mute?
dipencet dulu mic-nya itu. Nggak jadi, Mbak, kepencet. Oke. Mbak Yulianti mau bertanya? Masih mute, Mbak. Dipencet dulu mic-nya supaya bisa bicara. Nggak ada pertanyaan, maaf. Oh, enggak. Ya. Mbak Mas Ngadah mau bertanya? Tadi salah ya. Oke. Apakah ada yang bertanya? Itu sudah jelas ya penjelasan dari Pak Buhari. Mbak Aprita Hadianti mau bertanya? Ya, aku nanya, kalau misalnya kayak buat perhiasan kayak gitu kan, misalnya kita beli perhiasan di Hongkong nih. Nah, udah gitu, kalau misalnya emasnya batangan kayak gitu, ada ininya nggak? Apa limitnya berapa gramnya nggak gitu? Kan kalau misalnya buat perhiasan yang kita pakai berarti itu kan kayak bebas pajak ya, bebas bea cukai kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita belinya emas batangan kayak gitu gimana? Baik, silakan Pak Buhari. Ya, terima kasih Mbak Aprita Hadianti. Ya, benar itu ya. Jadi kan tadi kan ketika kita pulang nanti kan ada itu skema barang penumpang gitu kan. Karena batasnya tadi berapa tadi? Ada pertanyaan tadi. Batasnya berapa tadi? No, pertanyaan nomor berapa tadi itu ya? Yang jawabannya 500 US dollar. Kan itu tadi ya, barang penumpang. Jadi nanti Mbak Aprita, kalau emasnya itu di atas 500 US dollar, misalkan 500 US dollar itu mungkin sekitar 6 jutaan kali ya. 6 jutaan. Kalau emasnya itu mungkin harganya nanti misalkan 10 juta lah, batangan yang tadi itu ya. Berarti karena pembebasannya 6 jutaan, maka yang kena nanti 4 juta. 4 juta. 4 juta itu kali tadi biaya masuk 10%. PPN sekarang 11%. Nah, terus PPH bisa 10%, bisa 20%. Kenapa PPH bisa 10% atau 20%? Kalau teman-teman punya NPWP, maka dia jadi 10%. Kalau nggak punya NPWP, maka 20%. Tapi memang tahun depan, NPWP kita itu akan menjadi, NIK kita, NIK, nomor KTP kita itu akan otomatis dari nomor NPWP. Jadi otomatis kita terdaftar jadi wajib pajak. Walaupun sebenarnya terdaftar jadi wajib pajak itu tidak berarti penghasilan kita dikenakan pajak. Ya, itu tidak berarti penghasilan kita kenakan pajak. Jadi kalau di Indonesia dia batasannya 60 juta per tahun. Itu sekitar itu tidak dikenakan pajak. Kalau lebih, atas sisanya itu dikenakan pajak. Seperti itu. Jadi kembali ke tadi itu, Prita, emas batangan kita bawa ya, karena kita punya gaji, kita pengen bawa ke Indonesia. Karena memang Prita tahu ini ya, emas di Hongkong lebih murah daripada emas di Indonesia. Jadi jual di Indonesia, lebih mahal. Ada untung gitu mungkin ya. Iya. Investasi, Pak. Investasi. Investasi. Investasi seperti itu. Jadi ada teman-teman kayak gitu. Membeli emas di Hongkong lebih murah sih dibanding harga di Indonesia. Jadi dibawa ke Indonesia. Walaupun ke Indonesia nanti ruwet juga ya jualnya karena kena pajak juga nanti. Aprita ya. Ya seperti itu. Jadi itu di atas 500 yang kena ya. 500 US dollarnya itu. Artinya kalau tadi harga 10 juta, berarti 10 juta dikurangi 500 US dollar atau 6 jutaan lah misalkan, sisanya sama dengan 4 juta. Atas 4 juta itu dikenakan biaya masuk 10%, PPN 11%, PPH kalau punya NPWP jadi 10%. Oke. Ya, makasih Pak. Ya, makasih. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau nggak ada lagi. Baik, ada lagi pertanyaan, teman-teman?
apabila sudah tidak ada, kita akan lanjut ke narasumber kedua dari Christian Action. Terima kasih banyak Pak Buhari atas share informasinya. Teman-teman juga pasti sangat terinfo sekali dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Buhari tadi. Jadi mohon teman-teman dicatat yang disampaikan Pak Buhari dan diingat-ingat tadi pesan-pesan Pak Buhari ya untuk selalu hati-hati, waspada kepada teman-teman semua. Semoga lancar bekerja di Hong Kong. Terima kasih banyak Pak Buhari. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Baik, kita sudah ada pemenang dari kuisnya Pak Buhari. Nanti kita akan hubungi lewat chat pribadi ya untuk pemenang kuisnya Pak Buhari. Nanti hadiahnya bisa diambil ke KJRI. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Jennifer. Apa sudah bergabung dengan kita? Selamat siang Pak Buhari, Bu Ayu, teman-teman semua. Kedengeran nggak? Ya, terdengar Bu Jennifer. Oke. Selamat siang. Oke, siang semua teman-teman. Nama saya Jennifer. Saya dari kantor Christian Action. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Buhari dengan topik yang berbeda. Jadi saya mau share screen. Bu Ayu boleh tolong berikan izin untuk share screen? Share presentasi saya. Baik, mohon bantuan kepada host untuk bisa dijadikan co-host, Ibu Jennifer. Masih belum ya? Atau Belum. bisa kita bantu untuk share screen-nya, boleh, Bu Jennifer? Ya boleh kalau misalnya nggak bisa. Baik. Oke ya, salam kenal sekali lagi, saya Jennifer. Semestinya hari ini Bu Tania yang datang, tetapi karena Bu Tania ada kesibukan, jadi saya yang menggantikan. Tolong slide selanjutnya, Bu Ayu. Slide selanjutnya lagi. Sedikit informasi tentang kantor kita, kantor Christian Action Center for Migrant Domestic Worker. Jadi kita ini NGO, jadi organisasi non-pemerintah. Di kantor sini kita memberikan bantuan paralegal dan juga kita punya shelter untuk teman-teman pekerja migran yang punya kasus di Hong Kong dan juga tidak ada tempat tinggal. Jadi selama menjalani kasus mereka sampai selesai bisa tinggal di shelter kita. Dan juga kita selalu punya kelas-kelas di mana teman-teman bisa join kelas-kelas kita seperti kelas memasak, kelas bahasa Kantonis, kelas bahasa Inggris, seperti itu. Boleh slide selanjutnya, Bu Ayu? Ya, jadi kantor kita memberikan pelayanan paralegal. Jadi kita memberikan saran, informasi, nasihat sesuai dengan peraturan dan hukum-hukum di Hong Kong. Jadi bantuan seperti paralegal seperti apa yang kita bantu? Jadi kalau misalnya teman-teman itu ketika bekerja di Hong Kong punya masalah dengan majikan, punya masalah dengan agen, atau punya masalah dengan imigrasi atau polisi, teman-teman semua bisa menghubungi kita lewat WhatsApp, lewat telepon, atau datang ke kantor kita yang di Jordan. Nanti alamat dan nomor teleponnya bisa kita berikan di akhir presentasi ini. Sekedar bertanya-tanya juga kita akan layani sepenuh hati, atau memang kalau misalnya benar-benar punya masalah yang harus segera mendesak mungkin harus ditangani, silakan datang ke kantor kita. Boleh Bu selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, jadi kita di sini bisa membantu teman-teman kalau misalnya teman-teman kebingungan dalam berpikir, oke, saya punya masalah ini, apa yang harus saya lakukan, kemana saya harus pergi, ke organisasi pemerintah mana yang harus saya datangi.
Jadi di kantor kita ini kita membantu untuk menjelaskan prosedur sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah Hong Kong. Lalu juga kalau untuk berbicara dengan petugas labor, petugas imigrasi, polisi, kita bisa membantu teman-teman untuk berkomunikasi. Karena kadang kita paham untuk teman-teman ada beberapa yang mungkin bahasanya, bahasa Kantonisnya atau bahasa Inggrisnya belum terlalu pintar, atau misalnya untuk bahasa-bahasa yang hukum seperti itu tidak lazim ya untuk ditemukan di kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga bisa mendampingi teman-teman yang kalau misalnya teman-teman harus ke dokter, ke rumah sakit, atau kalau misalnya harus bertemu pengacara, polisi, atau imigrasi. Boleh slide selanjutnya, Bu Ayu? Ya, jadi untuk semua orang yang di Hong Kong, semua hukum di Hong Kong itu akan berlaku untuk semua orang yang tinggal di Hong Kong. Jadi beberapa hukum di Hong Kong yang mungkin akan berkaitan dengan kehidupan teman-teman selama bekerja di sini, kita tuliskan di sini. Jadi seperti hukum ketenagakerjaan, hukum gaji minimum, hukum kecelakaan kerja, hukum kriminal, hukum imigrasi, dan hukum diskriminasi. Jadi untuk presentasi kali ini kita akan lebih berfokus kepada yang hukum ketenagakerjaan yang pertama. Oke, Bu, ya selanjutnya. Ya, jadi kontak kerja. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman kan masih pada di hotel karantina ya, semestinya jadi semua dokumen masih ada di tangan teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat kontak kerja teman-teman yang warnanya biru. Jadi kontak kerja ini dikeluarkan oleh pemerintah Hong Kong dan adalah perjanjian kerja antara pekerja, yaitu teman-teman, dan juga dengan majikan. Dan di dalam kontak kerja itu dituliskan kesepakatan tentang hak dan kewajiban yang harus dituruti oleh pekerja dan majikan. Boleh selanjutnya, Bu? Ya, karena kontak kerjanya ini kan dalam bahasa Inggris, jadi mungkin teman-teman ada tidak bisa bahasa Inggris terlalu lancar, jadi teman-teman bisa melihat versi bahasa Indonesianya di buku yang dikeluarkan oleh pihak Labor Department Hong Kong yang seperti ditunjukkan di presentasi, yang pedoman praktis untuk para wisma asing. Kita sarankan kepada teman-teman selagi semua masih ada masih ada waktu, mungkin sebelum keluar dari hotel atau mungkin ada waktu ketika libur, teman-teman harus membaca dengan jelas apa sih sebenarnya isi kontrak itu, biar teman-teman itu paham apa saja hak saya, apa saja kewajiban saya, apa saja yang harus saya lakukan, apa saja yang tidak boleh saya lakukan. Oke, Bu, berikutnya. Ya, jadi teman-teman pastinya datang ke sini dengan visa kerja. Jadi orang baru bisa datang ke Hong Kong ketika imigrasi sudah memberikan visa kerja. Sekarang ini visa kerjanya dalam bentuk kertas A4 yang warna putih ya dengan barcode. Kalau dulu kan di stiker warna pink yang ditempel di paspor. Lamanya visa kerja itu berdasarkan kontrak kerja yang ditandatangani. Untuk kontrak kerja teman-teman itu 2 tahun. Jadi otomatis akan dapat visa kerja 2 tahun. Berikutnya Bu Ayu. Tetapi kalau misalnya teman-teman itu pasportnya tidak akan expired dalam waktu 2 tahun kurang. Jadi artinya visa yang diberikan itu akan kurang dari 2 tahun. Jadi contohnya kalau misalnya ketika imigrasi memberikan visa kerja kepada kepada teman-teman, dan paspor Mbak yang digunakan untuk memasukkan permohonan itu akan habis misalnya Januari tahun depan, berarti otomatis visanya itu akan habis pada Desember tahun ini. Jadi artinya kalau misalnya begitu, teman-teman ketika sudah mau habis berarti harus bikin paspor baru, lalu nanti harus pergi ke imigrasi untuk membuat permohonan visa kerjanya yang baru. Jadi supaya teman-teman bisa bekerja ini sampai 2 tahun. Berikutnya Bu Ayu. Jadi ini cuma contoh visa kerja yang dulu. Jadi di sini lalu kertas yang putih itu adalah kertas yang semestinya diterima teman-teman ketika melewati imigrasi di bandara. Oke Bu, lanjut. Ya, jadi Hong Kong sekarang kita bicara tentang Hong Kong ID Card atau namanya KTP Hong Kong. Oke. Jadi semua orang
yang akan tinggal lama di Hong Kong, jadi bukan hanya untuk jalan-jalan, harus punya Hong Kong ID card. Dan dalam waktu 30 hari, dihitung dari pertama teman-teman tiba di Hong Kong, teman-teman harus mulai membuat permohonan untuk membuat Hong Kong ID. Karena peraturan di Hong Kong, jika seseorang gagal membuat Hong Kong ID dalam waktu 30 hari, bisa dikenakan hukuman denda 10.000 dan juga penjara selama setahun. Jadi kalau bisa setelah keluar ya berarti Mbak harus hubungin teman-teman yang hubungi agen atau minta kepada majikan, oh kapan saya akan buat Hong Kong ID. Oke Bu, lanjut. Oke, lalu ini sesuatu yang teman-teman harus tahu. Setiap kali kita keluar rumah, kita misalnya jalan kemanapun, kita harus selalu bawa Hong Kong ID kita. Karena kalau misalnya jaga-jaga, tiba-tiba polisi datang mau lihat Hong Kong ID kita dan kita tidak bisa tunjukkan, maka nanti kita bisa dikenakan tuntutan di pengadilan dan bisa dikenakan hukuman denda 5.000 dan maksimum 1 tahun penjara. Jadi teman-teman pastikan kalau misalnya setiap kali mau keluar selalu bawa Hong Kong ID di tangan. Boleh Bu lanjut? Ya, jadi sekarang kita akan bicara tentang dokumen pribadi teman-teman. Jadi dokumen itu seperti paspor, Hong Kong ID, kontak kerja, dan dokumen pribadi yang lain. Dokumen ini semuanya teman-teman harus simpan sendiri. Kecuali kalau misalnya memang teman-teman sendiri yang memberikan izin kepada orang lain untuk menyimpan dokumen itu untuk teman-teman. Tetapi peraturannya adalah dokumen itu Mbak harus pegang sendiri. Ya, jadi kalau misalnya dokumen teman-teman itu ditahan oleh majikan atau agen tanpa persetujuan dari teman-teman, itu bisa melanggar hukum theft ordinance atau hukum pencurian, dan jika dinyatakan bersalah maka bisa dikenakan hukuman penjara maksimal 10 tahun. Ya Bu, berikutnya. Ya, jadi menurut peraturannya, menurut kode etik dari KJRI Hong Kong tentang agen juga, agen itu tidak boleh menahan atau menyimpan paspor atau kontak kerja pekerja migran. Kecuali kalau misalnya agen memegang paspornya teman-teman ketika memproses visa kerjanya teman-teman. Tetapi begitu visa kerja sudah keluar, maka agen harus secepatnya mengembalikan paspornya Mbak, paspor dan dokumen pribadi lain kepada teman-teman. Dan juga agen tidak boleh memungut biaya yang di luar ketentuan yang berlaku. Ketentuannya itu adalah agen hanya boleh meminta biaya agen dari teman-teman 10%. Ini untuk agen Hong Kong ya, kita tidak bicara tentang yang tentang dengan PT. Dengan agen Hong Kong itu adalah 10% dari biaya gaji bulan pertama. Oke, Bu Ayu selanjutnya. Ya, jadi sekarang kita bicara tentang gaji. Kalau teman-teman bisa lihat di dalam kontraknya teman-teman ada tulisan tentang gaji. Jadi gajinya itu semestinya tidak boleh kurang dari gaji minimum pada saat ini. Gaji minimum pada saat ini adalah 4.630. Dan majikan tidak boleh bayar gaji kurang dari gaji minimum ataupun gaji yang tertulis di kontrak kerja. Gaji harus dibayarkan secara langsung kepada teman-teman. Tidak boleh dititipkan oleh agen, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Harus diberikan langsung kepada teman-teman. Gaji peraturannya adalah harus dibayarkan ketika gaji jatuh tempo. Jadi kalau misalnya saya mulai kerja hari ini, jadi saya harus menerima gaji dalam waktu 1 bulan dari sekarang. Tetapi hukum ketenagakerjaan di Hong Kong membolehkan majikan untuk membayar gaji telat, tetapi tidak boleh telat lebih dari 7 hari setelah gaji jatuh tempo. Jadi contohnya semestinya gaji harus dibayarkan pada hari ini. Tetapi majikan mungkin entah ada alasan apa, dia tidak bisa memberikan hari ini, tetapi mungkin dia memberikan besok atau lusa, itu masih tidak masalah, itu masih tidak melanggar hukum. Gaji itu bisa dipilih persetujuan antara teman-teman dan majikan, apakah ingin dibayar tunai atau transfer bank, dan juga akan kita sarankan kepada teman-teman untuk selalu mencatat ya, kapan saya terima gaji, apakah gajinya penuh atau bagaimana. Jadi supaya kalau misalnya ada apa-apa,
kita harapkan sih teman-teman sih semuanya mulus 2 tahun kerja, tapi kan kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Jadi kita selalu sarankan kepada teman-teman dari awal mulai bekerja dengan majikan, kita harus selalu punya catatan yang lengkap tentang apapun yang terjadi. Jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa, teman-teman punya catatan yang lengkap. Oke, boleh Bu selanjutnya? Oke, jadi apakah majikan boleh memotong gaji? Oke, menurut hukum ketenagakerjaan di Hong Kong, gaji itu boleh dipotong kalau misalnya pekerja tanpa sengaja karena lalai, karena ceroboh, menghilangkan atau merusak barang milik majikan. Oh, kalau misalnya dipotong, dipotongnya berapa? Boleh selanjutnya, Bu. Ayo ya. Jadi jumlah potongan gaji yang harus yang boleh dipotong oleh majikan dari gaji teman-teman adalah sesuai dengan harga barang yang rusak atau maksimum $300. Jadi contohnya kalau teman-teman merusak piring harganya $10, ya teman-teman cuma bayar $10. Kalau misalnya teman-teman merusak baju harganya $1.000. Jadi untuk kerusakan itu majikan cuma boleh memotong 1 kali maksimum $300. Jika dalam 1 bulan teman-teman merusak barang lebih dari 1, jadi misalnya merusak 3 piring atau berapa banyak, majikan itu hanya boleh memotong 1/4 dari total gaji per bulan. Jadi teman-teman bisa hitung 1/4 dari 4.630 atau gaji teman-teman itu berapa. Oke Bu, selanjutnya. Ya, jadi sesuai yang tadi saya sarankan, teman-teman bisa mulai membuat catatan kapan gajian, jumlah gajinya berapa, kapan menerima gaji. Biasanya banyak majikan yang membuat teman-teman menandatangani ya catatan gaji. Tetapi teman-teman sendiri nggak pernah foto atau simpan untuk teman-teman sendiri. Jadi kalau misalnya ketika ada masalah, ketika harus ke labor atau kemana, ketika ditanya mana catatan kamu terima gaji, teman-teman tidak pernah bisa menunjukkan. Jadi biasanya kita akan sarankan teman-teman kalau bisa setiap kali tanda tangan, teman-teman minta fotokopi slip gajinya atau minta diizinkan foto sama majikan. Kalau misalnya tidak boleh, ya berarti teman-teman tulis sendiri supaya teman-teman juga ingat. Juga teman-teman harus lihat dengan baik-baik sebelum tanda tangan dokumen apapun, termasuk tanda tangan slip gaji. Apakah benar yang ditulis di sana benar? Saya benar nggak terimanya 4.630, tapi ditulisnya mungkin 5.000 atau gimana. Jadi teman-teman harus dilihat dengan benar sebelum tanda tangan dokumen. Oke Bu Ayu, selanjutnya. Ya, jadi ketika pertama kali ya Hong Kong buka untuk para pekerja yang mau datang ke Hong Kong, lalu harus menjalani karantina ketika tiba di Hong Kong. Kita menerima banyak pertanyaan. Oh, saya harus dibayar gaji nggak ketika masa karantina? Jadi yang bisa kita jelaskan sekarang adalah definisi gaji di bawah hukum ketenagakerjaan Hong Kong adalah semua pembayaran yang dibayarkan oleh majikan atau pemberi kerja untuk pekerjaan yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan. Jadi kan kalau misalnya masa karantina kan teman-teman kan tidak bekerja. Jadi otomatis menurut hukum majikan tidak punya kewajiban untuk membayar gaji ketika teman-teman menjalani karantina. Kecuali kalau mungkin majikan memang baik hati, dia menghitung itu kan beda. Tetapi menurut hukum majikan tidak perlu membayar gaji ketika masa karantina. Oke Bu, selanjutnya. Ya, jadi hari libur mingguan, setelah bekerja 6 hari, teman-teman berhak mendapat libur 1 hari 24 jam. Liburnya harus hari apa, itu ditentukan oleh majikan. Oke, tidak harus hari Minggu. Dan ketika Mbak libur, pada hari libur mingguan itu, majikan tidak boleh meminta pekerjanya untuk bekerja. Kecuali kalau misalnya teman-teman dengan sukarela, dengan baik hati, pikir, ya sudahlah saya kerja cuma sedikit. Itu kan beda. Tetapi
menurut peraturan, majikan tidak boleh meminta pekerja untuk bekerja di hari libur mereka. Jadi apakah hari libur akan dibayar atau tidak, itu juga menurut kesepakatan antara majikan dan pekerja. Oke, Bu, selanjutnya. Ya, jadi untuk hari libur tanggal merah, untuk mulai dari tahun 2022 ini ada 13 hari. Hari libur tanggal merah ini seperti hari tahun baru Cina, hari Natal. Jadi tanggalnya selalu berubah-ubah setiap tahun. Jadi teman-teman harus mencari kapan hari libur tanggal merahnya. Untuk hari libur tanggal merah, menurut peraturan di Hong Kong, semua orang bisa mendapatkan hari libur tanggal merah tanpa harus melihat berapa lamanya dia bekerja. Jadi ada banyak kesalahpahaman di antara teman-teman. Oh, saya belum kerja 3 bulan, jadi saya nggak bisa dapat hari libur tanggal merah. Sebenarnya itu salah. Sebenarnya kapanpun teman-teman mulai bekerja, teman-teman bisa mendapatkan hari libur tanggal merah. Jadi contohnya teman-teman hari libur tanggal merah paling dekat, anggaplah misalnya teman-teman datang tanggal 20 Desember. 25 Desember kan hari Natal. Jadi kan otomatis belum bekerja 3 bulan. Jadi apakah teman-teman bisa mendapatkan hari libur tanggal merah pada tanggal 25 Desember? Sebenarnya teman-teman bisa. Tetapi teman-teman untuk mendapatkan hari libur tanggal merah yang dibayar, itu adalah setelah teman-teman bekerja 3 bulan atau lebih. Jadi kembali ke contoh yang tadi. Kalau misalnya teman-teman datang tanggal 20 Desember, tanggal 25 Desember kan hari libur tanggal merah, hari Natal. Teman-teman sebenarnya berhak mendapatkan hari libur tanggal merah, mendapatkan libur pada hari itu. Tetapi jika teman-teman pergi libur, maka majikan berhak untuk memotong gaji teman-teman pada hari libur itu. Jadi semoga ini jelas ya untuk hari libur tanggal merah, karena banyak teman-teman yang sebelumnya bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi untuk hari libur tanggal merah ini. Oke, Bu, selanjutnya. Ya, lalu untuk cuti tahunan semua pekerja berhak mendapatkan cuti tahunan setelah bekerja 3 bulan atau lebih. 2 tahun pertama akan dapat 14 hari, karena tahun pertama 7 hari, tahun kedua 7 hari, lalu nanti akan semakin meningkat 1 hari, tergantung berapa lama bekerja sama majikan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin lihat, itu bisa dilihat dari buku yang dari Lebor yang pertama kali sudah ditunjukkan di depan. Oke, Bu, selanjutnya. Ya, lalu kalau misalnya teman-teman bisa membaca, ditulis di pasal 9A dari kontrak kerja adalah jika pekerja sakit atau mengalami kecelakaan kerja selama masa kerja, maka majikan harus memberikan atau membayarkan biaya pengobatan dan juga biaya pengobatan gigi yang darurat. Jadi, teman-teman, kalau misalnya ketika bekerja merasa sakit atau terluka ketika bekerja, maka teman-teman harus memberitahu majikan. Majikan, saya sakit, saya mau ketemu dokter. Nanti biarkan majikan yang tentukan, oh kamu pergi ke rumah sakit ini, oh kamu pergi ke rumah sakit ini. Tetapi Mbak harus memberitahukan kepada majikan kalau Mbak sakit dan Mbak mau ketemu dokter. Jangan Mbak diam-diam, saya takut nanti majikan saya marah, saya kan baru datang, masa saya udah sakit, nanti majikan marah ngomel-ngomel. Tidak bisa begitu, karena Mbak punya hak untuk ketemu dokter kalau misalnya Mbak sakit. Tetapi pertama yang harus dilakukan adalah Mbak harus memberitahu kepada majikan kalau Mbak sakit dan harus ketemu dokter. Selanjutnya, Bu Ayu, ya. Jadi di Hong Kong ini ada peraturannya yang namanya cuti sakit yang dibayar. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah pergi ke dokter, lalu dokter kasih satu surat mengatakan karena Mbak sakit ini, Mbak harus istirahat di rumah misalnya 4 hari atau 5 hari. Nah, jadi seharusnya ketika Mbak menerima surat cuti sakit seperti ini, maka Mbak bisa istirahat, tidak boleh disuruh bekerja sampai selama masa cuti sakit itu berlangsung. Oke, Bu, selanjutnya. Ya, jadi kalau misalnya saya nggak kerja, berarti saya nggak bakal dapat bayaran dong.
Jadi ada yang namanya cuti sakit dibayar. Cuti sakit dibayar itu artinya teman-teman tidak perlu bekerja karena sakit, tetapi majikan tetap akan membayar 4/5 dari gaji harian yang harusnya didapatkan. Tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika teman-teman ingin mendapatkan cuti sakit yang dibayar. Jadi pertama harus ada surat cuti sakit dari dokter. Makanya kita sarankan kalau teman-teman sakit, teman-teman harus pergi lihat dokter atau pergi ke rumah sakit. Lalu, cuti sakit yang diberikan kepada teman-teman itu tidak boleh kurang dari 4 hari secara berturut-turut. Dan yang syarat yang terakhir adalah pekerja harus mengumpulkan jumlah cuti sakit yang dibayar. Jadi setelah bekerja 1 bulan, maka otomatis teman-teman akan mengumpulkan 2 hari cuti sakit yang dibayar. Jadi 2 hari. Jadi kalau misalnya teman-teman baru keluar dari rumah sakit, baru keluar dari hotel karantina, lalu teman-teman belum bekerja sebulan, terus teman-teman sakit. Kalau begitu saya bisa nggak dapat uang cuti sakit yang dibayar? Ya kalau misalnya begitu, teman-teman tidak bisa mendapatkan cuti sakit yang dibayar karena teman-teman belum bekerja lebih dari sebulan dan belum mendapatkan cuti sakit yang dibayar. Tetapi sekali lagi tetap biaya ke rumah sakit, biaya ketemu dokter itu majikan yang bayar. Ya selanjutnya Bu Ayu. Nah, masalah pelecehan seksual, kita akan selalu mendoakan teman-teman kerjanya lancar selama 2 tahun tidak ada masalah. Tetapi sekali lagi hidup kita tidak ada yang tahu. Jadi kenapa kita memasukkan ini? Karena kita ingin teman-teman selalu siap apapun yang nanti akan terjadi ke depannya. Di tahun 2021, kita mendapatkan laporan 9 kasus pelecehan seksual yang terjadi kepada teman-teman kita. Pelecehan seksual ini adalah tindakan kriminal di Hong Kong. Dan harus atau kalau misalnya mau bisa dilaporkan kepada polisi agar polisi bisa menindak pelakunya. Dan juga di Hong Kong ada yang namanya kasus hukum diskriminasi, di mana kalau misalnya terjadi pelecehan seksual kepada seorang pekerja, maka dia bisa melakukan tuntutan perdata atau sipil, di mana dia bisa meminta kompensasi dalam bentuk uang kepada pelakunya. Oke Bu, selanjutnya. Ya, jadi kalau misalnya sejelek-sejeleknya 1 hari ini terjadi kepada teman-teman atau teman-teman yang lain, kita akan sarankan kepada teman-teman harus berani mengatakan tidak dan juga langsung berteriak agar orang lain di rumah tahu apa yang terjadi kepada Mbak. Karena kalau Mbak diam saja, kan tidak ada yang tahu apa yang terjadi sama Mbak. Lalu langsung melapor kepada pihak lain, seperti majikan perempuan, agen, konsulat, atau polisi, atau organisasi NGO yang lain. Berikutnya, Bu. Ya, jadi ini hanya sekedar saran yang kita ingin memberikan kepada teman-teman agar supaya bekerja mungkin bisa dipikir. Jadi jangan mengambil barang majikan tanpa izin atau permisi, jangan memindahkan barang majikan tanpa sepengetahuan dia, lalu jangan memukul anak majikan atau orang tua yang dijaga, karena ini juga adalah kriminal di Hong Kong. Dan jangan meninggalkan anak kecil yang dijaga, yang di bawah umur 16 tahun, dan orang tua yang dijaga sendirian di rumah. Bahkan walaupun cuma 5 menit, 10 menit, kita sarankan jangan seperti itu. Kalau misalnya benar-benar harus pergi, hubungi dulu orang rumah yang lain, bilang saya minta izin. Boleh selanjutnya, Bu? Ya, jadi kenapa kita sarankan memberikan saran seperti ini? Karena kalau misalnya terjadi sesuatu dan teman-teman seseorang itu dibawa ke pengadilan,
lalu di sidang, maka mereka bisa diberikan hukuman penjara, dan sekali dinyatakan bersalah di pengadilan Hong Kong, maka orang itu akan di blacklist dari Hong Kong, tidak bisa kembali lagi bekerja di Hong Kong walaupun dia mulai proses lagi dari Indonesia. Bu, selanjutnya. Ya, jadi ini sekedar saran lagi. Jadi berikan waktu untuk masing-masing pihak untuk menyesuaikan diri ya. Jadi kita kan paham teman-teman kan dari Indonesia mungkin punya budaya dan gaya hidup yang berbeda dengan majikan. Jadi berikan waktu agar majikan bisa beradaptasi dengan Mbak dan juga Mbak juga bisa beradaptasi dengan kehidupan majikan di rumah majikan. Lalu jangan takut untuk bertanya kalau misalnya tidak mengerti, tidak jelas. Jangan membuat asumsi, oh majikan saya kayaknya nyuruhnya ini. Jadi karena biasanya majikan akan lebih marah kalau misalnya Mbak melakukan kesalahan. Karena kan mereka pasti berpikir, oh Mbak nggak tanya, berarti Mbak mengerti apa yang saya mau. Jadi hindari kebiasaan untuk berasumsi. Jadi kalau nggak jelas, Mbak tanya. Kalau misalnya tidak bisa ngomong dengan majikan secara langsung, minta tolong kepada agen. Lalu ya belajar untuk meningkatkan kemampuan diri, karena kan di Hong Kong ini kan banyak ya PMI itu komunitasnya sangat besar, banyak organisasi yang membuat kelas-kelas untuk teman-teman bisa ikuti seperti kelas memasak, kelas menjahit atau apapun. Jadi kalau misalnya teman-teman ada libur di hari Minggu atau di hari lain, teman-teman bisa mencoba untuk join kelas-kelas seperti ini agar kemampuan bisa meningkat dan juga pengetahuan tentang hukum di Hong Kong itu bisa lebih meningkat. Ya Bu, selanjutnya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman itu mempunyai masalah atau mempunyai pertanyaan, coba cari informasi dari pihak-pihak yang terpercaya, seperti konsulat, tentu saja KJRI Hong Kong, lalu juga organisasi-organisasi lain. Jadi jangan tanya di Facebook, lalu mungkin ada orang random yang memberikan saran, oh kamu harus begini, gitu loh. Karena kan kita kan nggak pernah tahu itu siapa yang kasih informasi, siapa tahu dia memberikan informasinya yang tidak tepat atau tidak benar. Jadi kalau bisa setiap kali mencari informasi atau nasihat, coba diteliti dulu, benar nggak sih ini nasihatnya gitu. Lalu juga patuhi semua peraturan yang berlaku di Hong Kong, karena Hong Kong ini sangat ketat ya peraturannya, seperti contohnya jangan menyeberang jalan sembarangan ketika lampu merah, karena kalau misalnya nanti tertangkap oleh polisi bisa dikenakan denda maksimal $2.000. Dan banyak sekali kasus para PM itu yang terkena denda karena menyeberang jalan sembarangan. Lalu hindari buang sampah sembarangan, karena kalau misalnya tertangkap bisa kena denda juga maksimal $1.500. Ya Bu, selanjutnya. Jadi sekian presentasi dari saya. Semoga membantu, semoga jelas. Jika punya pertanyaan, silakan hubungi kita di nomor berikut ini dan juga alamat kita. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak Bu Jennifer atas share informasinya. Saya yakin teman-teman terinfo banyak sekali dari presentasi Bu Jennifer. Silakan teman-teman bisa dicatat nomor telepon dan WhatsApp dari Christian Action, dan juga Facebook silakan di-follow. Apabila teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut, bisa juga bertanya ke Christian Action. Baik. Saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman, bisa silakan langsung bertanya ke Bu Jennifer terkait informasi tadi yang disampaikan. Kita punya waktu sampai jam 12, jadi silakan saya persilakan bisa langsung bertanya, raise hand, angkat tangan, langsung bicara, atau di chat juga boleh. Silakan, mau ada yang langsung bertanya atau bisa langsung dinyalakan mic-nya untuk bertanya. Ada yang mau bertanya?
Miss, mau tanya, visa saya masih visa lama yang warna pink ini. Saya kan baru datang, apa nggak masalah? Visanya masih warna pink. Oke, tapi di sana tertulisnya visa kerjanya sampai kapan? Karena kan ada tulisan angkanya tuh. Di mute, Mbak. Mbak Mina itu ke mute suaranya. Oke. Validnya sampai bulan depan, tanggal 24. Oke, begini aja, karena kan Mbak kan itu kan data pribadi Mbak, jadi semua orang bisa lihat. Bagaimana kalau Mbak kasih lihat kepada kita, maksudnya kalau mau kirim kepada WhatsApp kepada kita, foto ke WhatsApp kita supaya kita bisa lihat lebih jelas. Tetapi semestinya sih nggak masalah, karena kan validnya sampai bulan 4 tahun 2023. Ya kan? Mbak, kemut lagi Mbak. Kemut, ya. Sampai bulan depan tahun ini, Miss. Bulan depan tahun ini, Mbak baru datang ya? Iya. Oh, apa karena paspor Mbak sudah mau berakhir? Enggak, paspor saya baru. Mbak yakin nggak? Apa mungkin itu majikan yang lama bukan? Enggak. Majikan saya baru. Soalnya kan visa saya kemarin kan harusnya terbang bulan 12. Tapi kan expire. Karena penerbangan ditutup, jadi diperpanjang lagi. Dan perpanjangnya sampai bulan depan. Bisa 2 kali. Oke. Ini pertama kali Mbak ke Hong Kong? Iya, pertama kali, Miss. Pertama kali, jadi belum pernah bekerja sama sekali, kan? Aneh juga ya. Mbak yakin nggak itu visa barunya Mbak? Iya, visa baru. Bukan visa yang, itu nama majikan baru di sana? Ya, majikan baru. Oke, nggak masalah. Begini aja Mbak, karena kan aku kan untuk lebih pastinya, kan kita lebih pasti lihat pasportnya Mbak, maksudnya visa barunya Mbak. Jadi kalau misalnya Mbak nggak keberatan, Mbak bisa kirim foto pasportnya Mbak kepada kita biar kita lihat lebih baik. Tetapi kalau misalnya benar kalau kata Mbak visanya Mbak udah mau berakhir bulan depan, berarti otomatis Mbak harus pergi ke imigrasi untuk minta perpanjangan visa. Atau itu cuma tulisannya pokoknya Mbak harus tiba di Hong Kong sebelum bulan depan, karena kan itu berbeda. Oh, tapi ini dari imigrasi dapat ini, Miss. Oke, yang warna putih itu kan Mbak bisa lihat berapa lama Mbak bisa visa Mbak itu bekerja sampai kapan? Yes, di sini sampai putih itu 2024. Oh ya berarti nggak masalah. Berarti itu oke, aku mengerti. Jadi visa kerjanya itu cuma mengatakan Mbak itu untuk mengaktifkan visa kerjanya Mbak harus masuk ke Hong Kong sebelum bulan depan. Jadi untuk lebih pastinya Mbak bisa lihat di kertas yang putih tadi barusan itu. Ya di sana akan ditulis kalau nggak salah yang di bagian atas atau bawah gitu, yang ada tanggalnya bahwa Mbak boleh bekerja sama majikan ini sampai tanggal berapa. Kalau misalnya ada tulisan sampai tanggal 2024 ya, berarti tidak masalah. Iya, Miss, ya. Ya, jadi jelas berarti ya Mbak? Nggak masalah ya, Miss, ya? Enggak, kalau misalnya kertas putihnya itu mengatakan jelas, itu. Baik, terima kasih Mbak Mina, sudah jelas ya. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya. Selamat siang, Miss Jenny. Saya mau tanya, saya ini kan dulu pernah datang ke sini tahun 2007 ya. Nah, saya kelahiran 82, berarti kan saya harus ganti KTP ya. Sekarang ini apa gimana kalau sudah lewat? Maksudnya KTP Hong Kong kan? Iya, ID Hong Kong. Oke. Iya Mbak, kalau nggak salah udah lewat ya 82. Iya, kayaknya saya lihat dari berarti Facebook itu postingan teman-teman. Ya berarti Mbak harus langsung ganti nanti kalau sampai di agent. Apa Mbak? Maaf nggak jelas. Maaf, maksud saya apa saya nanti setelah keluar dari karantina saya langsung konfirmasi agensi agar saya langsung ganti KTP gitu. Iya, karena itu untuk ganti KTP harus.
Karena KTP Mbak itu keluarnya, Mbak pertama kali itu maksudnya dapat Hong Kong ID-nya itu sebelum tahun 2018 atau sesudah tahun 2018? Oh, udah. Ini kan saya dari ininya Pak, dari bulan 4 2007 saya ke sini. Terus Oke, saya ya. kelahiran 82. Saya Ya, kelahiran berarti 82, otomatis kan begitu harusnya udah ganti. keluar, Mbak, ya berarti begitu keluar dari imigrasi, dari karantina atau bahkan sekarang kan Mbak kan bisa kontak agen dulu. Karena kalau misalnya mau ganti Oh, Hong gitu Kong ya. ID itu harus buat janji Mbak, booking online. Oh, iya Ya, paham. jadi Mbak langsung kontak agen dari sekarang biar nanti begitu keluar bisa langsung pergi secepatnya loh, sesuai dengan janji. Oh, gitu Ya, ya, dan Miss juga kan Jenny. Mbak kan bisa Makasih menjelaskan informasinya. kan kenapa Mbak tidak mengganti KTP-nya sebelumnya karena kan memang Mbak nggak di Hong Kong kan pada saat itu. Iya, iya, Ya, nggak iya masalah. benar. Ya. Makasih Miss Jennifer informasinya. Ya, Selamat siang. siang Mbak, makasih. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya ada lagi yang mau bertanya. Ini juga ada yang bertanya di chat terkait KTP Hong Kong juga. Kita sendiri yang bikin atau kita sendiri yang bikin atau urus sendiri. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Jennifer juga ya. Bisa teman-teman kalau mau urus sendiri bisa ataupun minta bantuan agennya untuk membookingkan ataupun menjelaskan gimana cara-caranya. Iya, betul. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya juga ingin menyampaikan tadi pemenang dari kuis Bea Cukai, selamat kepada pemegang Oppo A3s dan Mbak Rita dari Ciliwung Limited. Nanti silakan Oppo A3s dan Mbak Rita dari Ciliwung Limited untuk bisa menghubungi kami lewat WA di 94001506 atau bisa datang ke KJRI juga ya untuk menyampaikan bahwa sudah menang acara dari welcoming program gitu. Oke, baik, selanjutnya kita share mengenai cara membooking untuk perpanjangan paspor, pergantian paspor di KJRI Hong Kong. Nah, apabila teman-teman yang sebentar lagi paspornya mau habis, setidaknya dalam jangka waktu 8 bulan itu sudah bisa untuk diganti dengan yang baru. Kalau habisnya sudah masuk tinggal 8 bulan lagi nih, silakan untuk segera diperpanjang paspornya di KJRI Hong Kong. Caranya dengan mendownload aplikasi booking online. Karena kita banyak teman-teman WNI di sini, jadi kita harus antri untuk membuat paspor ya. Kita mengantri melalui aplikasi booking online. Silakan di-download, namanya e-layanan paspor KJRI Hong Kong. Itu ada di baik di iPhone ataupun di Android. Namanya e-layanan paspor KJRI Hong Kong, bisa langsung dicari, diketik namanya, nanti akan langsung keluar. Nah, ini teman-teman, kalau masa berlakunya sudah tinggal 8 bulan, 6 bulan, itu bisa langsung mengantri, membooking di sini untuk memilih tanggal. Memilih tanggal kapan bisa datang ke KJRI untuk membuat paspor. Nanti sudah masuk ke aplikasi, lalu teman-teman akan diminta mengisi data-data. Ini dia caranya. Yang pertama mengunduh dulu, kemudian registrasi dengan melengkapi identitas, nama, nomor telepon, dan nomor paspornya, kemudian daftar. Lalu setelah daftar, bisa memilih menu booking online untuk proses bookingnya, lalu dimasukkan tanggal habis berlakunya berapa, dan pilih tanggal kedatangannya untuk teman-teman bisa ke KJRI. Biasanya
itu kalau tanggal yang tersedia warnanya hijau. Kalau tidak ada, kalau kuota di hari itu sudah habis, itu tidak bisa dipilih. Jadi teman-teman harus memilih hari lain yang tersedia kuotanya ya. Jadi kalau di bulan ini sudah tidak ada, berarti klik bulan berikutnya untuk melihat tanggal-tanggal yang tersedia. Gitu. Baik. Kemudian setelah dipilih tanggal kedatangannya, kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan barcode. Nanti barcode ini yang ditunjukkan kepada petugas di KJRI saat teman-teman datang. Biayanya 210 Hong Kong dolar akan dibayarkan nanti melalui BNI di seberang KJRI Hong Kong. Kemudian, jadi kalau sebelumnya mungkin teman-teman harus berkali-kali datang ke KJRI, lalu melalui cara booking online ini, teman-teman hanya cukup 2 kali datang. Yang pertama, datang untuk mengurus administrasinya, termasuk foto, dan yang kedua datang untuk mengambil paspornya. Prosesnya maksimal 3 hari kerja dari mengambil foto. Jadi kalau datang dan difoto hari Senin, hari Kamis sudah bisa diambil. Begitu. Baik, demikian. Ini dia persyaratan untuk membuat paspor baru. Untuk teman-teman pekerja migran di pojokan kiri atas, paspor asli untuk ditunjukkan dan juga fotokopinya, kemudian visa kerjanya difotokopi juga, lalu fotokopi Hong Kong ID dan kontrak kerja. Nanti dibawa saat datang ke KJRI. Demikian ya, teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan di chat, membuat paspor ke imigrasi atau ke KJRI. Bikinnya di KJRI bagian imigrasi. Ya, jadi ini dia di belakang saya, ini adalah gedung KJRI, ada di sudut jalan, alamatnya ada di Causeway Bay. Nah, nih, 127 sampai 129 Ratton Road atau 6 sampai 8 Keswick Street di Causeway Bay, Hong Kong. Kalau naik MTR di stasiun Causeway Bay bisa di exit F, itu paling dekat dengan KJRI. Lalu saya ingin share juga nomor hotline dari KJRI, ada 2 nomor hotline. Silakan teman-teman apabila ingin mengajukan pengaduan, hal-hal yang ingin bertanya juga boleh, silakan. Ada 2 nomor ini, silakan dicatat. Teman-teman bisa menghubungi salah satu dari nomor ini. Demikian. Oke, kita pas menuju pukul 12. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya pada hari ini. Sudah aktif partisipasi juga, aktif bertanya, dan sudah join kuisnya juga. Terima kasih banyak. Saya secara pribadi dan atas nama KJRI juga menyampaikan semoga teman-teman lancar selalu dalam bekerja, tidak ada kendala berarti. Kami di sini dari KJRI, dari lembaga swadaya masyarakat di sini seperti Christian Action dan juga ormas-ormas lain, kelompok-kelompok WNI di Indonesia ini selalu siap mendukung teman-teman. Kami ada di sini untuk teman-teman semuanya. Jadi jangan ragu untuk kita bersinergi bersama-sama ya dengan Bu Jennifer juga. Terima kasih banyak sudah menyampaikan informasinya yang luar biasa untuk teman-teman, pastinya sangat bermanfaat sekali. Demikian welcoming program kita pada hari ini. Semoga juga teman-teman sehat selalu kita selalu memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan di Hong Kong ini yang berlaku, utamanya terkait pandemi saat ini. Sudah mulai longgar ketentuannya, namun juga kita tetap harus waspada ya, tetap jaga diri masing-masing dan juga orang-orang di sekitar kita.
Baik, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan lain. Kita dari KJRI Hong Kong mendatang pastinya juga akan banyak mengadakan kegiatan-kegiatan. Silakan stay tune di Facebook kita karena informasinya kita selalu akan share di sana yang akan terbuka untuk teman-teman untuk ikut join bergabung. Jadi sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Miss Ayu dan teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu semuanya, teman-teman. Sukses ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Baik.